Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Damayanti dengan NPM 24012111010, program studi akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan artikel ilmiah yang saya bawa untuk tugas akhir semester Bahasa Indonesia. Nah, yang berjudul Peran Fintech dalam Meningkatkan Akses Masyarakat ke Layanan Keuangan. Artikel ini bertujuan untuk menjelaskan peran fintech dalam meningkatkan akses masyarakat ke layanan keuangan, menggambarkan transformasi sektor keuangan tradisional menjadi lebih inklusif, mendorong peningkatan literasi keuangan melalui teknologi, menyajikan inovasi yang ditawarkan oleh fintech untuk memenuhi kebutuhan masyarakat yang beragam, serta menganalisis dampak positif dan tantangan yang dihadapi oleh fintech dalam meningkatkan akses keuangan. Oke, tanpa berlama-lama lagi, kita langsung saja ke pendahuluan. Teknologi keuangan atau fintech adalah digitalisasi sistem pembayaran yang berkembang pesat di Indonesia untuk meningkatkan akses layanan keuangan. Fintech mencakup perbankan digital, dompet digital, kartu pembayaran, dan blockchain untuk mempermudah transaksi dan meningkatkan keamanan. Fintech juga memfasilitasi pinjam-meminjam antar individu, membuka akses bagi usaha mikro yang kesulitan mendapatkan pinjaman dari lembaga konvensional. Fenomena fintech mencakup inovasi teknologi, peningkatan akses keuangan, pembiayaan alternatif, dan inklusi keuangan. Namun juga menghadapi tantangan terkait perlindungan data dan keamanan data. Inklusi keuangan bertujuan untuk mengurangi hambatan akses keuangan, memberikan kemudahan bagi masyarakat, dan memanfaatkan keuangan. Nah, untuk metode penelitian yang saya akan ambil, yaitu dengan pendekatan metode yang diterapkan dalam penulisan artikel ini adalah pencarian pustaka atau tinjauan literatur yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi atau data penelitian melalui pembaca jurnal ilmiah, buku referensi, dan publikasi yang tersedia di perpustakaan. Nah, studi literatur ini merupakan proses pengumpulan data kuantitatif dan penarikan kesimpulan dengan memanfaatkan data yang telah ada serta merujuk pada berbagai jurnal ilmiah yang telah dianalisis. Kajian teoritis fintech atau teknologi finansial merupakan istilah yang mengacu pada layanan keuangan yang mengintegrasikan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, aktivitas, dan inovasi dalam berbagai transaksi keuangan. Kehadiran fintech memberikan banyak manfaat, seperti menghemat waktu, energi, dan biaya dalam transaksi pembayaran, pinjaman investasi, pengiriman uang, dan lainnya. Teknologi ini memungkinkan lembaga keuangan untuk menyederhanakan operasi, meningkatkan pelayanan kepada nasabah, serta memenuhi kebutuhan finansial seperti tabungan, pinjaman, dan pembayaran. Saat ini, berbagai jenis fintech sedang berkembang dan menawarkan solusi keuangan yang semakin mudah diakses oleh masyarakat Indonesia. Dan di sini ada beberapa model fintech yang sedang populer. Yang pertama itu ada crowdsourcing, yaitu penggalangan dana untuk inisiatif sosial seperti Kitabisa.com yang mendukung proyek R80. Dan yang kedua ada mikrokredit, yaitu layanan keuangan untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah seperti Amarta yang menghubungkan investor dengan pengusaha mikro. Yang ketiga ada P2P lending, yaitu platform pinjaman uang seperti Awan Tunai yang memudahkan akses keuangan bagi masyarakat. Dan yang keempat ada perbandingan pasar, yaitu membantu individu membandingkan produk keuangan dan merencanakan keuangan masa depan. Selanjutnya ada sistem pembayaran digital, yaitu layanan pembayaran tagihan seperti Payfast untuk masyarakat yang tidak memiliki akses ke bank. Nah, yang keenam itu ada investasi, mempermudah masyarakat dalam berinvestasi di berbagai instrumen keuangan. Dan yang terakhir ada market aggregator, yaitu menyediakan informasi tentang produk keuangan yang sesuai dengan kebutuhan pengguna seperti Cikajak.com dan Livepol. Semua model ini bertujuan untuk meningkatkan aksesibilitas dan efisiensi layanan keuangan di Indonesia. Berikut model fintech yang sedang populer di Indonesia ya, ada 7. Oke, untuk fintech atau teknologi keuangan memberikan berbagai manfaat seperti mempermudah akses layanan keuangan secara digital, meningkatkan inklusi keuangan, dan mendorong inovasi di sektor jasa keuangan melalui kolaborasi antar bank dan startup. Fintech juga mempercepat transaksi keuangan, membantu perencanaan keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan mempercepat perputaran ekonomi. Namun, fintech juga memiliki kelemahan seperti rentan terhadap penipuan,
dan serangan cyber, ketergantungan pada teknologi, serta regulasi yang lemah di beberapa negara. Selain itu, dana disalurkan melalui fintech tidak dilindungi oleh penjamin simpanan atau LPS, dan bunga pinjaman yang ditawarkan seringkali lebih tinggi dibandingkan bank konvensional. Layanan fintech juga terbatas dan hanya dapat diakses oleh mereka yang memiliki internet. Nah, di Indonesia, OJK lebih mengeluarkan regulasi untuk mengendalikan perkembangan fintech dengan tujuan menyeimbangkan inovasi, perlindungan konsumen, dan stabilitas sistem keuangan. Dampak fintech terhadap kinerja perbankan di Indonesia bervariasi. Bank yang mampu mengintegrasikan fintech dan menjaga kepercayaan nasabah atau lebih kompetitif untuk beradaptasi dengan perubahan industri keuangan. Bank perlu menerapkan prinsip berhati-hati dan pengelolaan resiko yang bijak. Hasil dan pembahasan itu ada 3. Yang pertama itu ada definisi dan peran fintech. Nah, fintech atau teknologi keuangan merujuk pada penggunaan perangkat lunak untuk mendukung layanan keuangan baik di sisi pelanggan maupun di belakang layar. Perusahaan fintech biasanya merupakan startup yang bertujuan untuk merevolusi sistem keuangan tradisional dengan menawarkan solusi yang lebih efisien dan terjangkau. Fintech juga berperan dalam mengatasi tantangan dalam intermediasi keuangan serta meningkatkan keamanan transaksi dengan mengurangi ketergantungan pada uang fisik yang rentan terhadap pencurian dan pemalsuan. Nah, yang kedua ada transformasi layanan keuangan, yaitu kemajuan teknologi telah mengubah cara masyarakat melakukan transaksi keuangan, memungkinkan berbagai aktivitas seperti pembayaran, transfer dana, dan pengelolaan aset dilakukan secara cepat dan efisien melalui perangkat elektronik. Fintech telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-hari, menawarkan kemudahan transaksi dan aksesibilitas tanpa memerlukan kartu fisik. Layanan dompet digital seperti GoPay dan Dana telah menjadi populer di Indonesia, memberikan alternatif bagi masyarakat untuk melakukan transaksi non-tunai. 3. Ada dampak dan regulasi fintech. Salah satu dampak signifikan dari fintech adalah peningkatan inklusi keuangan yang memberikan kesempatan bagi individu untuk mengakses layanan keuangan tanpa bergantung pada lembaga perbankan tradisional. Fintech juga berkontribusi pada perkembangan e-commerce dengan menyediakan solusi pembayaran digital yang memudahkan transaksi online. Bank Indonesia berperan dalam mengatur dan melindungi konsumen dalam ekosistem fintech, memastikan bahwa pelaku usaha mematuhi peraturan yang ada untuk menjaga keamanan dan kerahasiaan data konsumen. Nah, di sini ada beberapa poin utama. Yang pertama itu ada peningkatan akses keuangan melalui fintech. Penggunaan e-wallet dan platform digital mempermudah masyarakat dalam melakukan transaksi keuangan tanpa perlu pembayaran tunai. Hal ini memungkinkan akses keuangan yang lebih luas, terutama bagi individu yang sebelumnya tidak terjangkau oleh layanan keuangan tradisional. Nah, yang kedua ada tantangan yang dihadapi. Meskipun memiliki potensi besar, fintech menghadapi tantangan seperti keamanan dan privasi data, kepercayaan konsumen, ancaman kejahatan cyber, dan kesenjangan instruksi teknologi. Untuk mengatasi masalah ini, fintech perlu mematuhi regulasi yang ada dan meningkatkan transparansi serta keamanan cyber. Nah, yang ketiga ada regulasi dan inovasi. Regulasi seperti POJK nomor 13 atau POJK nomor 2 2018 memberikan kerangka kerja untuk inovasi keuangan yang bertanggung jawab, melindungi konsumen, dan mencegah praktik pencucian uang. Inovasi dalam sistem penilaian kredit dapat membantu meningkatkan akses keuangan bagi kelompok masyarakat berpenghasilan rendah atau MBR. Yang keempat ada peluang pertumbuhan. Fintech memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Namun, tantangan seperti perlunya regulasi yang seimbang dan adopsi teknologi baru harus diatasi. Kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional juga dapat memperkuat posisi fintech dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif. Nah, yang keempat itu ada peluang pertumbuhan. Fintech memiliki peluang besar untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan inklusi keuangan. Namun, tantangan seperti perlunya regulasi yang seimbang dan adopsi teknologi baru harus diatasi.
Kerjasama dengan lembaga keuangan konvensional juga dapat memperkuat posisi fintech dalam menyediakan layanan keuangan yang lebih efektif. Di era modern, fintech memiliki peran yang sangat signifikan dalam meningkatkan akses keuangan bagi masyarakat dengan memfasilitasi inklusi keuangan. Fintech juga memungkinkan individu yang sebelumnya tidak terlayani oleh lembaga perbankan untuk mengakses layanan keuangan melalui aplikasi mobile dan internet, termasuk di daerah terpencil. Selain itu, fintech menawarkan efisiensi dan kemudahan dalam layanan keuangan seperti pembayaran pinjaman, investasi, dan asuransi yang lebih cepat dan terjangkau dibanding dengan lembaga keuangan tradisional. Inovasi produk keuangan yang terus berkembang, seperti robo-advisors dan dompet digital juga memenuhi kebutuhan masyarakat saat ini. Selain itu, perusahaan fintech berperan dalam edukasi keuangan, membantu masyarakat memahami dan mengelola keuangan mereka dengan lebih baik. Meskipun ada tantangan terkait keamanan cyber, fintech terus meningkatkan sistem keamanannya dan diimbangi dengan regulasi yang ketat untuk melindungi konsumen secara keseluruhan. Fintech berkontribusi besar dalam meningkatkan akses dan inklusi keuangan di masyarakat. Untuk memaksimalkan potensi fintech di Indonesia, penting bagi pemerintah, regulator, dan penyedia layanan fintech untuk bekerja sama dalam menciptakan kebijakan yang mendukung inovasi sekaligus memastikan perlindungan konsumen dan stabilitas sistem keuangan. Selain itu, edukasi digital yang lebih luas perlu diberikan kepada masyarakat agar dapat memanfaatkan layanan fintech secara bijak, sekaligus mengurangi risiko penipuan dan ketergantungan berlebihan pada teknologi. Dengan pengawasan yang ketat dan peningkatan literasi keuangan, fintech dapat menjadi dorongan utama dalam meningkatkan inklusi keuangan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Terima kasih atas perhatian Bapak. Saya mohon maaf atas kebisingan yang mungkin terjadi selama presentasi ini. Saya berharap meskipun ada gangguan tersebut, pesan utama yang saya sampaikan tetap bisa diterima dengan baik. Jika ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas, saya sangat terbuka untuk diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.